Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal, bab yang pertama, fi fadailis salah, mengenai fadilah salat, wasujudi wal jamaah, sujud dan jamaah, wal adhan dan fadilah adhan wa ghairiha dan selainnya. Fadilatul adhan, yang pertama adalah fadilah adhan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, thalathatun yawmal qiyamah ala kathibin min miskin. 3 orang pada hari kiamat berada di atas bukit kecil, ya, dari kasturi hitam. Dia di atas bukit yang bukitnya itu terbentuk dari kasturi, ya, hitam. Maksudnya kasturi hitam ini adalah parfum yang sangat harum sekali, yang tidak mungkin ada di dunia ini keharumannya. La yahuluhum hisabun, ya, yang dimana mereka tidak disusahkan oleh penghisapan nanti di padang mahsyar. Wala yanaluhum faza'un, dan mereka tidak akan mendapati atau ditimpa oleh keterkejutan atau kegelisahan nanti ketika kiamat dan setelah kiamat itu. Hatta yufraga mimma bainan nas, sehingga selesai ia dari segala sesuatu di antara sesama manusianya. Maksudnya, ya, sehingga dia tidak punya keterkaitan satu hak dirinya dan orang lain. Selama itu, selama masih ada keterkaitannya hak yang belum dia tunaikan dulu di dunia, hutang dan sebagainya, atau kezaliman, maka tidak akan mendapatkan ini. Tidak termasuk dari golongan yang ini, yang 3 ini, ya. Jadi siapa yang 3 golongan yang mendapatkan tanpa hisab nanti, tidak disusahkan oleh hisab, dan dia berada di bukit yang penuh dengan kasturi, yaitu yang pertama adalah rajulun qara'al Qur'an ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla, seorang yang dia membaca Al-Qur'an dengan niat mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mencari wajahnya Allah, keridhaan Allah. Dia membaca tulus, tidak ada maksud lain, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma biqaumin wa hum bihi radun, dan dia sebagai imam suatu kaum, dan kaum yang menjadi makmum itu suka dan ridha terhadap orang itu. Kemudian rajulun adzana fi, yang kedua, golongan yang kedua adalah seorang yang adzana fi masjidin, yang dia berazan, mengumandangkan azan di dalam masjid. Wada'a ila Allah azza wa jalla, dan dia menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak orang sholat, mengajak orang untuk beribadah. Ibtigha'a wajhillah, yaitu dengan ikhlas betul-betul, bukan supaya untuk memamerkan suaranya, bukan supaya dikatakan rajin, tidak. Niatnya karena Allah. Yang ketiga, rajulun ubtiliya birizq. Ketiga adalah orang yang dicoba, diuji dengan rezeki di dunia, limpah hartanya, banyak, ya, hartanya, kaya dia, serba berkecukupan. Apapun yang dia inginkan bisa tercapai dalam dunianya. Ya, falam yashkulhu dzalik, tapi kemudian rezeki-rezekinya itu, kemewahannya itu tidak menyibukkannya untuk untuk beramal. Fala yashghulhu dzalik, yang demikian itu tidak menyibukkannya an amalil akhirati, dari amalan akhirat. Tidak sibuk berzikir karena HP-nya, tidak sibuk sholat karena mobilnya, tidak sibuk untuk membaca.
membaca Quran, ya, bersedekah, ya, dengan usahanya, ya, semua kebaikannya bisa dia lakukan karena kekayaannya. Inilah nanti yang kemudian 3 golongan ini yang mendapatkan fadilah, ya, berupa bukit nanti dari kiamat yang terbuat dari misik. Kemudian mereka tidak ditimpa kesusahan dan masuk surga juga dihisab dan tidak disibukkan oleh hisab. Kemudian kata Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u nida'al muadzin jinnun wala insun. Masih pada fadilah azan, tidaklah mendengar seruan orang muadzin baik dari kalangan jin dan manusia, wala syai'un, dan segala sesuatu, tidak segala sesuatu, illa syahida lahu yaumal qiyamah, kecuali apa yang mendengarkannya itu, siapa yang mendengar azannya, jin, manusia, atau tumbuh-tumbuhan, apa saja itu, segala sesuatu itu nanti kemudian menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Waqala sallallahu yadur rahman ala ra'sil muadzin. Sallallahu bersabda juga, ya, bahwa tangannya Allah yang kasih sayang. Maksudnya di sini tentu tangan di sini adalah rahmat. Rahmatnya Allah senantiasa akan meliputi ra'sil muadzin, kepala orang yang azan. Maksudnya rahmat Allah senantiasa akan tercurahkan pada orang yang senantiasa menjaga amalan yang satu ini, yaitu menjadi muadzin, perantara mengingati orang, ya, mengajak orang untuk ke masjid. Hatta yafraga min adani, sampai kemudian dia berhenti selesai dari azannya. Di seorang yang azan, dia akan senantiasa dalam rahmat Allah, kasih sayang Allah, pahala dari Allah, ya, dilirik oleh Allah selama azannya sampai kemudian dia selesai azannya. Waqila fi tafsirihi qawluhu azza, dan dikatakan dalam penafsiran firman Allah, qawluhu fi tafsiri qawlihi azza wa jalla, dalam penafsiran firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan siapakah yang paling baik perkataannya dari orang-orang yang menyeru kepada Allah, wa amila salihah, dan kemudian dia beramal saleh. Nazalat fil muadzinin, ini katanya adalah turun mengenai orang-orang yang, ya, senantiasa menjaga azan, amalan azan. Jadi, ya, di sini ya, tidak ada orang yang paling baik amalnya melebihi orang yang, ya, dia menyuruh kepada Allah. Di sini menyuruh kepada termasuk azan, ya, atau juga menyeru di sini adalah sebagai da'i ilallah. Menyeru di sini adalah mengajarkan agama-agama Allah. Di sini juga memberikan nasihat, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang untuk meninggalkan kemungkaran, ini juga da'i ilallah. Ya, selain dia menyeru wa amila shalih, dia beramal saleh, dia mengajak orang, ajakannya itu juga dia kerjakan. Tidak hanya kemudian mengajak, kemudian ajakan dia tidak lakukan sendiri, tidak amalkan. Dia azan, dia kemudian pergi, bahkan tidak berjamaah. Ini kan munafik namanya. Ya, jadi dia menyeru kepada Allah, ke jalan Allah, untuk beribadah, untuk taat kepada Allah, dan mengajak orang lain, ya, dan dirinya juga, ya, sesuai dengan ajakannya, ya, beramal saleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum an-nida, apabila kalian mendengarkan azan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan oleh muadzin. Wa dzalika mustahabun, ini adalah sunnah, illa fi hayya 'alatain, kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, fa innahu yaqulu fihima, maka ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka ucapannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Wa fi qawli qad qamatis shalah, dan juga ketika qamatnya itu kan ada, ya, kalimat mengatakan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, maka sunnahnya mengatakan setelah menjawabnya adalah aqamahallah wa adamaha, aqamahallah wa adamaha ma damatis samawati wal ardh.
Semoga Allah menegakkannya dan melanggengkan solat itu selama masih adanya langit dan bumi. Wa fit tathwib suddiqat wa burrirat wa nusihat. Qad aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Dan juga dalam menjawab taswib, ya, taswib itu adalah kalimat di azan subuh yang mengatakan salatu khairum minan naum, maka disunahkan untuk mengatakan sadaqta wa bararta wa nasahta. Itu ya. Sadaqta. Ini jawaban untuk salatu khairum minan naum, jawabannya sadaqta. Ya. Sadaqta, kau benar, wa bararta, engkau baik, wa nasahta, dan engkau telah memberikan nasihat. Wa 'indal faraghi yaqul, dan ketika selesai azan maka disunahkan mengucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah at-tamma, ya Allah pemilik daripada ajakan yang sempurna ini, was-salatul qa'imah was-salatul qa'imah, dan semoga salawat yang agung, yang tegak, ati Muhammad al-wasilah, maka berikanlah yang demikian itu, berikan Nabi Muhammad al-wasilah, wasilah. Ya Allah Tuhanku yang memiliki doa yang sempurna ini dan solat yang berdiri tegak, ya, dan solat yang berdiri tegak, atina, berarti begini, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah, begitu. Ya Allah Tuhan pemilik seruan ini yang sempurna ini, was-salatil qa'imah, dan pemilik salat yang tegak. Ati Muhammad, maka berikanlah kepada Nabi Muhammad jalan, wasilah jalan, wal fadilah dan keutamaan, wad darajah dan derajat, ar-rafi'ah yang tinggi, wa ba'athu dan bangkitkanlah ia, al-maqama pada maqam al-mahmud yang terpuji, allazi wa'adtahu yang telah engkau janjikan kepada beliau, innaka la tukhliful mi'ad, sungguhnya engkau tidak akan mengingkari janjimu. Ini adalah doa setelah selesai azan. Jadi ringkasannya adalah tadi bahwa disunahkan kita menjawab azan dan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab dengan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Dan juga pada iqamahnya, pada qad qamatis shalah, kita jawab dengan apa tadi? Aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Kemudian pada azan subuh ada salatu khairum minan naum, taswib namanya, itu kita jawab dengan sadaqta wa barata wa nasahta. Wa qala Sa'id ibn al-Musayyib, man shalla bi ardi fulatin. Sa'id bin al-Musayyib berkata, barang siapa yang mensolat pada tanah sahara yang luas, bi ardin fulatin, pada tanah sahara yang luas, shalla an yaminihi malakun, maka akan solat di kanannya malaikat, satu malaikat, wa an shimali malakun, dan di kirinya satu malaikat. Fa in adzana wa aqama, kalau dia azan di tempat itu, wa aqama
dan kemudian dia mengerjakan dan beriqamah, shalla wara'ahu, maka akan salat di belakangnya amsalul jibal, ya, min malaikah, akan salat di belakangnya malaikat-malaikat sebanyak, ya, seperti gunung-gunung. Akan jadi akan sholat di belakangnya malaikat-malaikat yang dia itu seperti gunung-gunung. Nah, luar biasa. Jadi berbaris-baris seperti bukit itu gunung. Artinya banyak. Di sini adalah menerangkan hadis ini disunahkan, ya, walaupun kita sendiri kalau kita sholat di tempat yang luas, ya, kita sholat disunahkan untuk azan dan iqamah itu tetap walaupun sendiri. Karena kalau tidak azan iqamah tetap ada malaikat, cuma satu malaikat di kiri dan di kanan. Tapi kalau kita iqamah, azan dulu iqamah, ya, itu, ya, kita akan dibuat jadi imam dan makmum kita adalah malaikat-malaikat yang banyak sekali, ya, yang bersaf-saf untuk mengikuti sholat kita. Nah, itu sekelumit tentang fadilatul adzan. Nanti kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiqh wal hadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.